Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Komisi 1 bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang TNI dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Rapat yang dipimpin Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, serta perwakilan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan. Rapat yang dihadiri oleh seluruh fraksi ini menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan. Maksud kami setidaknya ada 3 pasal yang menjadi sorotan, yakni pasal 3 terkait kedudukan TNI, pasal 53 tentang usia pensiun bagi prajurit, hingga pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga. Ya di Bakamla nanti answer-answernya begini, di Bakamla itu nanti kira-kira akan ada perwira atau anggota TNI aktif, mungkin polisi, atau mungkin juga kejaksaan dan lain sebagainya. Pak, terkait mungkin dalam waktu dekat kalau ada paripurna baru nanti kan dibawa ke tingkat 2. Kamis ya, Kak? Saya belum tahu karena konon diundur 1 minggu ya, begitu. Pak, terkait dengan nomenklatur Pak, kan yang tadinya sekretaris militer sekarang menjadi Kementerian Sekretaris Negara dan termasuk di bawahnya sekretaris militer. Begini, itu seperti apa Pak? Untuk di situ kan kesetariatan negara, benar ya, begitu. Di bawahnya itu ada sekretaris militer dan sekretaris presiden, ya. Seperti yang sudah ada, Sesnek itu tidak termasuk di dalam pasal ini. Oh baik Pak, berarti tidak meluas ke Sesnek berartinya Pak ya? Tidak ke Sesnek, ya, begitu. Jadi berulang kali kami tekankan di situ bahwa Sesnek tidak, begitu. Ya. DPR RI membantah rapat pembahasan RUU TNI digelar tertutup. Rapat pembahasan RUU TNI dinilai terbuka dan hanya membahas 3 pasal saja. DPR membantah tudingan rapat pembahasan RUU TNI digelar secara diam-diam dan tertutup. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tidak ada yang disembunyikan dalam pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta hanya membahas 3 pasal saja. Rapat di hotel juga dipersingkat dari 4 hari menjadi 2 hari saja dalam rangka efisiensi. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka, dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Dasko juga menyebut draft RUU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft yang dibahas Komisi 1 DPR. Sementara Komisi 1 DPR hanya membahas 3 pasal saja dalam RUU TNI, yaitu pasal 3 ayat 2, pasal 53, dan pasal 47. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan. Salah satunya terkait 3 poin, yakni TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil, umur pensiunan, dan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Instansi sipil yang bisa diduduki TNI aktif kini berkurang menjadi 15 dari sebelumnya 16 instansi. Keputusan tersebut diambil dalam rapat lanjutan Panitia Kerja RUU TNI antara DPR RI dan pemerintah pada Senin malam. Ya, dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, TNI aktif tidak boleh menjabat di kementerian ataupun lembaga sipil sebelum mengundurkan diri. Yang terbaru dalam revisi Undang-Undang TNI,
Perwira TNI aktif bisa menjabat di 15 instansi sipil atau kementerian dan lembaga dari yang sebelumnya 16. Kementerian Kelautan dihapus dari daftar instansi sipil yang bisa dijabat prajurit aktif. Di antara kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh TNI yaitu Koordinator Bidang Polkam, Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara, dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR Nasional, Narkotika Nasional, BNPB, dan BNPT. Selanjutnya Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Poin kedua yang menjadi sorotan adalah batas usia pensiun. Di Undang-Undang TNI, batas usia pensiun Bintara dan Tamtama 53 tahun dan 58 tahun. Sementara di RUU TNI, Bintara dan Tamtama 55 tahun dan Bintang 4 usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan Presiden. Poin ketiga yang jadi perhatian adalah kedudukan TNI. Dalam revisi Undang-Undang TNI terakhir, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan.